Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Nurasana Sujana, saya perwakilan dari kelompok 11. Yang terhormat kepada Ibu Neni Triana STMM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan yang kami hormati Ketua Kelas MN21D, dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan analisis kelayakan bisnis usaha kue klepon Yami sebagai oleh-oleh khas Kota Karawang, Jawa Barat. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya dan teman-teman saya dari kelompok 11 memperkenalkan diri. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Acep. Untuk saudara Acep, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Rini Nurasana Sujana. Materi pertama akan dibacakan oleh saya, Acep Hidayat. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan makanan tradisional, mulai dari makanan utama sampai makanan penutup. Kue klepon adalah jenis makanan tradisional yang termasuk ke dalam kelompok jajanan pasar. Kue klepon tersebut dari tepung beras ketan yang dibuat di bulat-bulat kecil seperti bola-bola yang diisi gula merah, kemudian direbus dengan air yang mendidih. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, Karawang memiliki luas wilayah 1.652 km persegi dengan jumlah penduduk yang dapat sebanyak 2.508.839 jiwa. Karawang merupakan kota industri terbesar di Asia Tenggara. Hal tersebut dikarenakan Karawang memiliki lokasi yang strategis, dekat dengan ibu kota Jakarta, serta kemudahan dalam memperoleh bahan baku sehingga menarik investor untuk menambah modalnya di kota ini. Bisnis kue klepon juga dapat bersaing dengan produk-produk jenis seperti bola-bola ubi, onde-onde, dan juga mochi di pasar ataupun dengan jajanan makanan lainnya. Dengan melihat potensi pasar yang besar dan terus berkembang, peluang bisnis dalam bidang kuliner usaha klepon Yami ini sangat bisa menjadi pilihan yang menarik. Kami menargetkan pasarnya adalah para anak-anak remaja sampai orang dewasa. Lalu ada identitas perusahaan. Nama perusahaan CV Klepon Yami, merek dagang Klepon Yami, jenis usaha makanan, kegiatan usaha memproduksi dan menjual belikan klepon. Alamat Desa Pasir Talaga, Kecamatan Telaga Sari, Kabupaten Karawang. Pemilik Acep Hidayat, Rini Nurasana Sujana, Sarah Azkia Aulia, dan Zaki Rahadian. Jam operasional buka dari jam 7 sampai jam 8 malam. Luas kedai 15 meter persegi, 5 meter persegi gudang, 15 kali 12 meter persegi bangunan toko, dan 3 meter persegi lahan parkir. Filosofi logo. Bentuk utama bulat, warna hijau menandakan kesan sehat dan natural, warna oranye menandakan rasa buah labu, daun pandan bermakna kesejahteraan dan kesuburan di kota Karawang. Chef, seorang chef menghidangkan olahan klepon untuk pelanggannya. Lalu ada klepon, produk yang dihasilkan klepon Yami, nama usahanya. Lalu ada visi dan misi perusahaan. Menciptakan produk makanan yang sederhana dan berkualitas serta banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan tampilan yang unik dan menarik. Lalu ada misi, terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat beli masyarakat. Menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas. Selalu membuat pesan yang baik kepada setiap pelanggan, menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Lalu ada aspek legal. Nama perusahaan yaitu Klepon Yami,
modal dasarnya 60 juta, bentuk usaha CV, modal yang ditempatkan 3 juta, akta notaris Ahmad Armalisna Ahmad SH MKN, modal disetor sebesar 2 juta rupiah. Baik, selanjutnya modal dinyatakan dalam bentuk usaha, bentuk saham, 1 lembar saham senilai 1 juta. Jika modal dasar 100 juta, maka 100 lembar saham. Modal disetor saham Acep 100 lembar dikali 20% dapat 20 lembar, maka disetorkan sebesar 20 juta. Lalu ada saham Jaki 100 lembar dikali 30% mendapatkan 30 lembar, disetorkan sebesar 30 juta. Saham Reni 100 lembar dikali 30% mendapatkan 30 lembar, maka disetorkan sebesar 30 juta. Saham Sarah 100 lembar dikali 20% sama dengan mendapatkan 20 lembar, disetorkan sebesar 20 juta. Lalu ada struktur modal usaha. Sekutu eksekutif, anggota yang berperan menjalankan perusahaan yaitu Rini Nur Hasanah Sujana dan Zaki Rahadian. Lalu ada sekutu pasif, anggota yang menanamkan modal tanpa turut serta dalam menjalankan perusahaan yaitu Acep Hidayat dan Sarah Azkia Aulia. Berikut adalah rincian permodalannya. Acep Hidayat 150 juta, Sarah Azkia Aulia sebesar 150 juta. Lalu totalnya 300 juta rupiah. Lalu ada izin usaha. Surat izin usaha perdagangan atau bisa disingkat SIU dengan nomor 9 tahun 2023. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau bisa disingkat PKP dengan nomor 29 tahun 2023. Tanda daftar perseroan khususnya CV nomor 8 tahun 2023. Surat izin tempat usaha atau bisa disingkat SITU dengan nomor 10 tahun 2023. Surat izin mendirikan bangunan atau INB dengan nomor 45 tahun 2023. Struktur organisasi. Yang pertama itu ada pemilik, lalu ada bawahannya seperti chef, kasir, dan bagian gudang. Baik, pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sarah Azkia Aulia. Baik, terima kasih kepada Acep. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang aspek pasar dan peluang bisnis. Analisis potensi, peluang pasar, dan estimasi permintaan pasar. Menghitung calon konsumen dilihat dari masyarakat yang lewat di sekitaran proyek. Di sini ada tabel 3.1 analisis potensi pasar. Calon konsumen minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, dan minggu ke-4 dan totalnya. Pelajar SD ada 25 di minggu ke-1 dan di minggu ke-2 ada 30. Minggu ke-3 ada 40 dan minggu ke-4 ada 55. Jadi totalnya 150. Di pelajar SMA minggu pertama ada 40, minggu kedua 55, minggu ketiga 70, minggu keempat 85, dan totalnya 250. Karyawan minggu ke-1 ada 30, minggu kedua ada 50, minggu ketiga ada 60, dan minggu keempat ada 80, totalnya 220. Penduduk sekitar. Di minggu pertama ada 45, di minggu kedua 60, di minggu ketiga ada 85, di minggu keempat ada 90, totalnya 280. Total keseluruhan dari pelajar SD, pelajar SMA, karyawan, dan penduduk sekitar ada 900. Rata-rata per bulan 900
per 26 hari. Perkiraan 3.461 orang per bulan. Jumlah yang akan membeli atau pelanggan potensial diperkirakan 30%. 30 dikali 900 sama dengan 27 orang. Jumlah pesaing ada 2 dan sudah mengambil kisaran 30%, tersisi ada 70% calon pelanggan. Diperkirakan perusahaan dapat meraih 30%-nya, berarti jumlah pelanggan tersedia ada 30 calon pelanggan. Selanjutnya, pelanggan yang sudah dilayani 70% dikali 900 sama dengan 630 orang. Yang kedua, pelanggan yang belum dilayani 30% dikali 900 sama dengan 270 orang. Yang ketiga, perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani kisaran 30%, sama dengan 30% dikali 900 sama dengan 270 orang per hari. Di sini ada harga produk klepon beserta variannya. Harga klepon buah naga 15.000, harga klepon labu kuning 12.000, yang ketiga ada klepon ubi ungu 12.000, keempat harga klepon original 10.000, dan yang terakhir kelima harga klepon kacang hijau. Jadi hasil penjualan per hari yaitu 58.000 dikali 270 orang per hari sama dengan 522.000. Hasil penjualan per bulan yaitu 15.660.000 dan hasil penjualan per tahun yaitu 187.920.000. Next. Selanjutnya di sini analisis segmen pasar yang akan dipilih dalam bisnis kuliner klepon Yummy. Bila berdasarkan segmentasi geografis, usaha ini memfokuskan pada konsumen lokal di daerah Karawang dan sekitarnya. Karena usaha ini masih terbilang usaha yang baru dirintis dan belum membuka usaha cabang. Yang pertama ada pasar sasaran atau market targeting. Target pasar bisnis kuliner klepon Yummy tentunya para remaja baik perempuan maupun laki-laki yang mengikuti tren dan menyukai makanan khas Indonesia yang cenderung manis. Selain penjualan secara offline, kami juga menyediakan penjualan secara online. Apabila pelanggan tidak dapat datang langsung ke kedai klepon Yummy, bisa memesan hanya dengan menggunakan aplikasi GoFood. Yang kedua ada posisi pasar atau marketing positioning. Klepon Yummy diproduksi dengan bahan-bahan yang berkualitas dan halal, serta dengan harga yang sangat terjangkau, sehingga klepon Yummy mampu menjadi pilihan utama konsumen dalam bidang kuliner. Selanjutnya, analisis bauran pemasaran. Analisis bauran pemasaran atau marketing mix untuk produk klepon melibatkan 4 elemen utama. Yang pertama, produk. Yang kedua, harga. Yang ketiga, promosi. Dan yang keempat, distribusi. Berikut adalah analisisnya. Yang pertama, ada produk. Produk makanan klepon Yummy dapat dibeli oleh semua kalangan dari usia anak-anak, remaja, sampai dewasa ataupun orang tua. Karena produk yang ditawarkan bukan merupakan produk khusus yang hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan tertentu. Yang kedua ada flash. Usaha ini ditempatkan di daerah pasar di Jalan Raya Syekh Kuro, Desa Pasir Talaga, Kecamatan Telaga Sari, Karawang Timur. Kami juga menerima orderan melalui via online seperti WhatsApp dan direct message atau DM di Instagram. Yang keempat ada price. Klepon Yummy kami akan dijual dengan harga klepon buah naga 15.000, klepon labu kuning 12.000, klepon ubi ungu 12.000, klepon original 10.000,
dan klepon kacang hijau 9.000. Yang keempat ada flash. Mempromosikan ke media sosial seperti Twitter, Instagram, dan lain-lain. Terhubung dengan GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Kami juga akan mengadakan promo-promo yang menarik. Selanjutnya, analisis pemasaran di masa depan. Dalam menentukan target konsumen menjadi hal yang sangat penting dalam penjualan. Sebelum melakukan pemasaran, seorang pembisnis harus menargetkan siapa saja calon konsumen. Maka dari itu, agar usaha yang dapat dilakukan tetap produktif dengan baik dan tepat, maka dalam pemasaran produk seperti makanan, yaitu bagaimana mempromosikan produk kita secara luas sehingga mampu menarik masyarakat atau mahasiswa untuk membelinya. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Pemanfaatan teknologi media sosial memang dapat memberikan kemudahan dalam proses promosi dan jual beli yang dilakukan oleh para UMKM untuk memasarkan produknya sehingga dapat meminimalkan biaya. Media sosial yang saat ini menjadi tren anak-anak muda mengekspresikan diri menjadi peluang besar sehingga media iklan maupun promosi bisnis. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp, dan lain sebagainya. Sekarang banyak dimanfaatkan untuk media bisnis, baik dari produk-produk yang sudah ternama hingga produk buatan sendiri. UMKM untuk lebih berani mempromosikan produk-produknya karena jaringan internet sangat luas dan tidak ada batasan waktu, wilayah hingga menjadikan media pemasaran yang efektif. Yang ketiga ada simpulan aspek pasar dan peluang bisnis. Aspek pasar digunakan untuk mengetahui seberapa besar permintaan yang ada sehingga bisnisnya berjalan dengan tepat. Banyaknya pesaing yang ada di pasar membuat studi aspek pemasaran dibutuhkan untuk mengurangi hal-hal dan sifatnya dapat merugikan bisnis. Posisi pemasaran yang tepat akan membuat bisnis mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Selanjutnya, bab 4, kajian aspek sosial dan ekonomi. Dukungan umum pembangunan RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2005 sampai 2025 memiliki visi Karawang sejahtera berbasis pertanian dan industri dengan misi yaitu 1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak dalam lingkungan kehidupan sosial dan budaya yang berbudaya dan beradab. Yang kedua, mewujudkan perekonomian masyarakat yang berbudaya asing, berkualitas dan rasional yang digerakkan oleh sektor pertanian dan industri. Yang ketiga, mewujudkan Kabupaten Karawang yang produktif, nyaman, indah, dan lestari. Yang keempat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mandiri, profesional, dan akuntabel dalam kerangka otonomi daerah. RPJMD tahap keempat tahun 2021 sampai 2026 ditunjukkan untuk mewujudkan masyarakat Karawang yang sejahtera dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian berbasis pertanian dan industri yang kokoh dan berdaya asing dengan didukung oleh ketersediaan SDM yang berkualitas dan terbentuknya modal sosial masyarakat. Yang kedua, dukungan pertumbuhan ekonomi negara atau masyarakat. Pada tahun 2021, berdasarkan angka proyeksi hasil perhitungan BPS bahwa jumlah penduduk Kabupaten Karawang tahun 2020 mencapai 2.370.488 jiwa. Penduduk laki-laki pada tahun 2020 berjumlah 1.213.000
jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.057.484. Seks rasio penduduk Kabupaten Karawang adalah 105, yang diartikan penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Selanjutnya yang ketiga ada dukungan kehidupan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat setempat. Seiring perubahannya zaman membuat masyarakat Indonesia khususnya Karawang memiliki sifat yang lebih konsumtif, yaitu dengan berperilaku selalu menginginkan kehidupan yang praktis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perilaku ini membuat masyarakat Indonesia selalu menginginkan segalanya dengan cara instan dan mudah, dengan kualitas yang baik. Kedai Klepon Yami menyediakan semua kebutuhan pangan masyarakat untuk memenuhi keinginan yang dijamin enak dan lezat. Yang keempat, kesimpulan dukungan ekonomi dan sosial. Dalam aspek ekonomi dan sosial, setiap usaha yang dijalankan tentu akan memberikan dampak bagi perilaku usaha dan lingkungan sekitar usaha itu sendiri. Bagi masyarakat yang berinvestasi akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya, sedangkan bagi pemerintah yang diperoleh dari aspek ekonomi dan sosial adalah adanya kontribusi dari sumber-sumber pendapatan baik pusat maupun daerah. Selanjutnya, bab 5, kajian aspek lingkungan. Dukungan lingkungan fisik. Kementerian Lingkungan Hidup RI secara umum telah menetapkan sasaran pembangunan lingkungan hidup yang hendak dicapai, yaitu mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada utamaan prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun sasaran khusus yang hendak dicapai adalah yang pertama ada terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir, dan laut, serta air tanah. Yang kedua, terlindungnya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati, dan ekosistem hutan. Yang ketiga, ada membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup integrasi, dilansir dari Munir Saraswati Hikmayatun dan RYND. Selanjutnya, dukungan lingkungan hidup, menjaga keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam atau SDA untuk kesejahteraan rakyat, meningkatkan fungsi kawasan lindung di dalam dan luar kawasan hutan. Yang pertama ada meningkatnya upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Yang kedua ada meningkatnya upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Yang ketiga ada meningkatkan penyelarasan pengelolaan pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat. Tersedianya kebijakan teknis pengelolaan pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis andalan Jawa Barat. Baik, terima kasih kepada Sarah sudah menyampaikan materi. Selanjutnya saya Rini Nurasana Sujana akan menjelaskan mengenai bab 5, kajian aspek lingkungan. Simpulan dukungan lingkungan. Arahan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2015 sampai 2019 akan dicapai dengan strategi sebagai berikut. A. Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan, udara, dan keanekaragaman hayati. B.
peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. C. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten. D. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. E. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup. F. Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan, pengembangan sumber-sumber pendanaan lingkungan alternatif. Apabila dilihat dari uraian Renstra KL tersebut, dapat disimpulkan bahwa sasaran yang ingin dicapai dari beberapa poin tersebut di atas adalah sangat relevan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Kabupaten Karawang pada RPMD 2016 sampai dengan 2021. Selanjutnya, bab 6, kajian aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada aspek teknis. A. Pemilihan lokasi. Sipi Kue Klepon berlokasi di dekat Pasar Telegasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Lokasi dapat dikatakan strategis karena posisi toko berada di dekat dengan pasar yang akan dituju. Luas yang dimiliki untuk pembangunan toko yaitu seluas 15 meter persegi, 5 meter persegi gudang, 5 kali 12 meter persegi bangunan toko, serta 3 meter persegi area parkir. B. Tata letak. Proses dalam menentukan bentuk dan penetapan segala fasilitas yang mendapatkan dan menentukan efisiensi produk maupun operasional. Berkenaan dengan produk, proses sumber daya manusia dan penentuan lokasi sehingga efisiensi operasi dapat tercapai. Kedai Klepon Yami menghadap langsung ke jalan raya agar para pembeli atau konsumen dapat memudahkan mencari kedai Klepon Yami. Selanjutnya di sini kita dapat melihat ada gambar area bangunan toko kue Klepon Yami. Di sini posisi toko langsung berhadapan dengan jalan raya. Di depan ada area parkir, terdapat 4 meja di dalam, terdapat juga area kasir, dapur, toilet, dan juga gudang. Selanjutnya, sarana dan prasarana kelengkapan investasi. Sarana dan prasarana yang digunakan usaha kue Klepon Yami dalam kegiatan operasional. Menunjang teknologi ini meningkatkan bisnis Klepon Yami menjadi kedai modern, otomatis, sistem pemesanan, dan pengiriman makanan otomatis. Di sini dapat dilihat terdapat tabel investasi awal pada Sipi Klepon Yami dijelaskan pada tabel tersebut. Kita dapat melihat total investasi peralatan sebesar 38.978.000. Selanjutnya ada peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan pada Sipi Kue Klepon Yami dijelaskan pada tabel tersebut. Di sini dapat kita lihat pada tabel total investasi modal kerja sebesar 1.836.000. Selanjutnya ada kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi umum yang dibutuhkan pada Sipi Klepon Yami dijelaskan pada tabel di bawah ini. Di sini kita dapat melihat terdapat tabel biaya administrasi umum. Total biaya administrasi umum pada Sipi Klepon Yami sebesar Rp131.720.000. Selanjutnya, manajemen proyek. Proses pembuatan Klepon Yami. Siapkan wadah bersih untuk menguleni adonan. Daun pandan yang sudah dibersihkan kemudian blender dengan 200 ml untuk dijadikan pewarna alami lalu sisihkan. Masukkan tepung beras ketan, tepung beras, dan juga garam. Aduk hingga tercampur sempurna. Tuang sedikit demi sedikit air pewarna, tuang sambil terus diaduk. Kemudian tuang sedikit demi sedikit air mineral 150 ml, tuang sambil terus diaduk. Jika adonan dirasa sudah cukup kental, maka tidak perlu ditambahkan air. Aduk hingga adonan mencapai kekentalan yang pas untuk kemudian dibentuk dan diisi dengan gula merah.
Yang pertama, ambil sedikit adonan, pipihkan dan beri sedikit gula merah yang sudah disisir sebelumnya. Tidak usah terlalu banyak agar nanti ketika direbus tidak meluber keluar. Yang kedua, bentuk adonan menjadi bola-bola. Ulangi poin 2 hingga adonan habis. Rebus 1 liter air, tunggu hingga mendidih. Kelima, masukkan klepon yang sudah dibentuk, tunggu hingga klepon mengapung. Keenam, sembari menunggu klepon matang, siapkan parutan kelapa. Campurkan parutan kelapa dengan gula pasir dan garam secukupnya. Lalu sisihkan. Ketujuh, tiriskan klepon yang sudah mengapung, lalu gulingkan atau taburi klepon dengan parutan kelapa. 8. Klepon siap disajikan, lebih enak dimakan selagi masih hangat. Baik, terima kasih Rini Nurhasana Sudyana. Di sini saya akan menjelaskan SDM yang dibutuhkan. Yang pertama, bagian keuangan. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan serta mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien. Dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, biaya pemasaran. Pemasaran yaitu mengenalkan produk kepada konsumen, memastikan kepuasan konsumen mencapai target penjualan, membuat strategi pemasaran, mengajukan kerjasama dengan mitra, dan membuat rekapitulasi penjualan. Bagian produksi. Pada bagian produksi, untuk merencanakan sekaligus melakukan kontrol terhadap proses produksi berjalan lancar pada tingkat output yang dibutuhkan stabil, memenuhi perencanaan biaya serta kualitas akhir. Bagian distribusi bisa bersikap ramah dan mudah bergaul dengan konsumen, disiplin, cekatan dan teliti, dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, jujur dan tegas, serta dapat dipercaya memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim, memiliki kemampuan menjaga kebersihan dan kerapihan toko. Aspek teknologi. Yang pertama, mesin atau perlengkapan teknologi. Peralatan produksi pada usaha kelapa nyami berupa mesin serut kelapa, timbangan digital, kompor gas, loyang, pengaduk dan gunting. Yang kedua, sistem teknologi yang ada. Kecepatan produksi maksimal 1 hari 2 kali pengiriman karena produksinya dalam jumlah yang lumayan banyak. Pemilik usaha mengusahakan untuk mendapatkan hasil produk yang bagus dan enak, serta teknologi yang digunakan termasuk semi modern. Yang ketiga, teknologi informasi yang akan digunakan. Produksi ini diawali upload ke media sosial Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok dengan membuat iklan yang menarik agar pembeli merasa tertarik untuk order pada nomor HP aktif yang sudah tertera di spanduk. Aspek finansial, kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerja pada CV Kelapa Nyami dijelaskan. Kebutuhan modal kerja per tahun 241.020.000 rupiah. Maka jumlah kebutuhan dana 241.022.000 rupiah. Jumlah perputaran balik modal dana jumlah bulan dalam setahun 12 bulan. Jumlah perputaran modal kerja dalam per tahun asumsi maka 3 bulan. Cash flow cost of capital pada CV Kelapa Nyami dijelaskan. Penerimaan jumlah penjualan papan buah naga 5.500 dalam porsi dalam 1 tahun. Papan labu kuning 4.175 porsi dalam jangka 1 tahun. Papan ubi ungu 4.750 porsi dalam jangka 1 tahun. Papan original 6.500 porsi dalam jangka 1 tahun. Papan kacang hijau 4.000
porsi dalam jangka 1 tahun. Maka total penjualan 24.925 porsi dalam jangka 1 tahun. Harga jual dari tahun 2022 hingga 2023. Pepon buah naga seharga Rp15.000. Pepon labu kuning seharga Rp12.000. Pepon ubi ungu seharga Rp12.000. Pepon original seharga Rp10.000. Pepon kacang hijau seharga Rp9.000. Maka jumlah penerimaan balik modal dalam jangka 1 tahun Rp290 juta. Jadi jumlah penerimaan pendapatan dari hasil penjualan kelapa Nyami selama 1 tahun ialah sebesar Rp290 juta. Markup perincin bahan baku pepon buah naga seharga Rp15 juta kali 40%, maka jumlah total keseluruhannya Rp21.000. Pepon labu kuning seharga Rp12.000 kali 40%, maka seharga Rp12.000. Pepon ubi ungu Rp12.000 kali 40%, maka total harga Rp16.000. Pepon original seharga Rp10.000 kali 40%, maka total harga Rp14.000. Pepon kacang hijau seharga Rp9.000 kali 40%, maka total harga Rp12.000. Laporan keuangan neraca saldo per 31 Desember 2023 hingga 31 Desember 2023. Total aktifanya Rp300 juta. Kas bersih seharga Rp179.878.000. Kas setara seharga Rp100 juta. Persediaan Rp1.836.000. Maka total aktiva lancar seharga Rp291.714.000. Peralatan Rp8.978.000. Maka total aktiva tetap Rp8.978.000. Utang bank dalam 1 tahun seharga Rp50 juta. Maka total utang lancar seharga Rp550 juta. Modal awal seharga Rp250 juta. Maka total pasifnya Rp300 juta. Laporan laba rugi. Penjualan bersih Rp250 juta. Total pendapatan seharga Rp290.000. Harga pokok produksi Rp103.836.000. Biaya perizinan Rp10 juta. Biaya ATK Rp1.200.000. Biaya air Rp1.800.000. Biaya listrik Rp2.160.000. Biaya jaringan internet seharga Rp3 juta. Biaya perawatan aktiva seharga Rp10 juta. Biaya transportasi seharga Rp2.400.000. Biaya pijutan seharga Rp29.489.000. Maka total keseluruhan dari total biaya Rp60.049.000. Rp290 juta dikurangi Rp60.049.000, maka biaya EBIT Rp229.951.000. Dikurangi bunga Rp10 juta, maka hasil EBT seharga
Rp229.951.000 dikurangi pajak 10 juta, maka biaya iiknya adalah Rp209.951.000. Penyusutan investasi kurangi modal kerja dibagi umur ekonomis sama dengan 300 juta dikurangi 241.022.000 dibagi 2 tahun, maka hasilnya Rp29.489.000 per tahun. Tabel cash flow Rp209.951.000 ditambah penyusutan Rp29.489.000, maka hasil kas bersih Rp239.440.000 dikali 1 dibagi 1 tambah 0,2 sama dengan 0,833, maka hasil PP kas bersih adalah Rp199.453.520.000. Yang untuk tahun 2023 Rp209.951.000 tambah kas penyusutan seharga Rp29.489.000 dikali kas bersih Rp239.440.000 dikali 1 dibagi 1 tambah 0,2 sama dengan 0,694, maka hasilnya Rp166.171.360. Jumlah total kas bersih Rp365.624.880. PB clear kas bersih selama dari tahun 2022 hingga 2023, maka investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun, maka hasilnya 300 juta dibagi 239.440.000 dikali 12 bulan, maka hasilnya 15 bulan, atau disebut 1 tahun selama 3 bulan. Payback period kurang lebih umur investasi sama dengan 1 tahun 3 bulan, kurang lebih 2 tahun investasi dinyatakan layak. Average rate of return atau disebut dengan AER. AER rata-rata REIT dibagi rata-rata investasi dikali 100%, maka Rp209.951.000 bagi 150 juta sama dengan, maka hasilnya 139,9%. Dibulatkan menjadi 140%. Net present value atau disebut dengan NPV. NPV kas bersih dibagi 1 tambah R kuadrat 1 tambah kas bersih 2 dibagi 1 tambah R kuadrat 2, maka dikurangi investasi, maka hasilnya Rp239.440.000 dibagi 1 tambah 0,2 kuadrat 1, maka hasilnya
rupiah. Net present value atau disebut dengan NPV. NPV kas bersih tahun pertama dibagi 1 tambah R kuadrat 1 ditambah kas bersih tahun kedua 1 ditambah R kuadrat 2 dikurangi investasi, maka hasilnya Rp239.440.000 dibagi 1 tambah 0,2 kuadrat 1 ditambah Rp239.440.000 dibagi 1 tambah 0,2 kuadrat 2 dikurangi 300 juta, maka hasilnya Rp199.533.333 ditambah 166.777.770 kurangi 300 juta, maka hasilnya Rp65.811.110. Jika NPV positif, maka usaha apapun yang investasi diterima. Rata-rata kas bersih tahun 2023 Rp239.440.000 ditambah Rp239.440.000 bagi 2 tahun, maka hasilnya Rp239.440.000. Perkiraan payback period adalah 300 juta bagi 239.440.000, maka hasilnya 1.252. Tabel A2. Tabel cash flow. Internal rate of return tahun pertama kas bersihnya Rp239.440.000 dikali 0,729, maka hasilnya 174.551.760.000 tahun kedua Rp239.440.000 dikali 0,532, maka hasilnya 127.382.000. Maka total keseluruhannya 101.133.840.000. NPV 301.933.340.000 kurangi 300 juta, maka hasilnya 1.933.840.000. Tahun pertama kas bersih Rp239.440.000 dikali diskon faktor 38%, maka 0,724. Maka hasilnya kas bersih Rp173.354.560.000. Tahun kedua Rp239.440.000 dikali 38%, maka
0,525. Maka hasilnya kas bersih 125.706.000 rupiah. Total keseluruhan 299.560 rupiah. NPP 299.560.000 rupiah kurangi 300 juta, maka hasilnya minus 939.440 rupiah. Interpolasi 37%. FIPA 301.933.840 rupiah. Investasi 300 juta 38%, 299 juta 560. Maka hasil IRR-nya 2.873.280 rupiah, 1.933.800 rupiah. IRR 37 tambah 1.933.840 rupiah dibagi 2.873.280 rupiah dikali 1%, maka hasil 37 tambah 0,672% sama dengan 37%, 67% sama dengan 38%, lebih dari 20%. Kesimpulan, jika IRR lebih dari bunga pinjaman, maka investasi diterima. Profitability Index PI sama dengan sigma PP kas bersih dibagi PP investasi dikali 100%, maka hasilnya 365.624.880 rupiah dibagi 300 juta kali 100%, maka hasilnya 1,21 sama dengan 1,2 kali lebih dari 1. Kesimpulannya, PI lebih dari 1, maka investasinya diterima. Kesimpulan hasil kajian finansial berdasarkan studi kelayakan bisnis pada aspek finansial, yaitu dengan menghitung menggunakan alat ukur payback period, average rate of return, net percent value, internal rate of return, dan profitability index, maka bisnis kelompoknya dapat dikatakan layak untuk berinvestasi. Usaha ini dapat dijalankan untuk menjadi bisnis yang mendapat keuntungan tinggi. Baik, selanjutnya bab 8, aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan, tanpa dukungan dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami sebuah kegagalan. Baik menyangkut masalah SDM ataupun menyangkut rencana perusahaan secara keseluruhan, haruslah disusun sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai jika memenuhi kaidah-kaidah atau tahapan dalam proses manajemen. Proses manajemen adalah kaidah ini yang tergambar dari masing-masing fungsi yang ada di dalam manajemen. Masing-masing fungsi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, akan tetapi harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Karena kaitan antara satu fungsi dan fungsi lainnya sangat erat. Apabila salah satu fungsi tidak dapat dijalankan secara baik, maka jangan diharapkan tujuan perusahaan dapat tercapai. Lalu ada fungsi manajemen.
Yang pertama ada perencanaan atau planning, strategi bisnis termasuk posisi pasar, inovasi produk, dan strategi harga. Perlu ditetapkan dengan cermat. Rencana operasional yang melibatkan proses produksi, rantai pasokan, dan kualitas produk juga harus dipertimbangkan. Lalu ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian studi kelayakan bisnis. Untuk Keloponyami, langkah awal melibatkan pembentukan tim, proyek, yang terdiri dari ahli keuangan, pemasaran, dan operasional, dan manajemen. Selanjutnya, identifikasi dan alokasi sumber daya yang diperlukan, termasuk keuangan, personel, dan teknologi. Lalu ada pelaksanaan atau actuating. Proses pelaksanaan studi kelayakan bisnis untuk kedai Keloponyami, langkah awalnya adalah mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam studi kelayakan bisnis. Lalu yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Pada proses pengawasan studi kelayakan bisnis Keloponyami, fokus utama adalah memantau implementasi rencana dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan parameter kelayakan yang telah ditetapkan. Lalu ada manajemen pembangunan proyek. Terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan proyek, penjadwalkan proyek, pengawasan proyek. Perencanaan proyek. Rencana proyek menggambarkan mengapa dan bagaimana suatu proyek dilaksanakan. Dalam melaksanakan proyek, perlu dianalisis rencana kerja yang meliputi jenis pekerjaan, aktivitas, waktu penyelesaian, tenaga pelaksana, atau peralatan dan anggaran. Lalu ada penjadwalan proyek. Jadwal proyek ialah menentukan aktivitas-aktivitas proyek dalam urutan waktu tertentu yang dimana mereka harus dimunculkan. Pendekatan penjadwalan yang populer adalah Bagan-Gantt. Pengawasan proyek. Mengawasi atau mengendalikan proyek merupakan hal yang penting untuk menjaga agar proyek selesai tepat waktunya. Mengawasi sesuatu proyek meliputi monitoring terhadap sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Lalu ada sumber daya manusia. Selanjutnya, perlu dianalisis adalah kesiapan perusahaan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, mulai dari pengadaan sampai dengan penetapannya di jabatan tertentu untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang bertalian dengan kebijakan, prosedur, dan praktik bagaimana pengelolaan dan atau mengatur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia dapat dijabarkan dalam fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, serta fungsi operatif yang meliputi pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, dan pemutus hubungan kerja. Lalu ada analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan suatu proses untuk mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Untuk itu kita perlu mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan. Jadi, analisis jabatan dapat diartikan suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengintensiskan data jabatan. Dari analisis jabatan akan diperoleh urutan jabatan yang spesifikasi jabatan. Uraian jabatan memuat keterangan yang lengkap, singkat, jelas, dan konsisten mengenai suatu jabatan. Informasi analisis jabatan bisa berguna bagi perencanaan sumber daya manusia, penarikan tenaga kerja, orientasi, pelatihan, dan pengembangan peralatan pelaksanaan pekerjaan, perencanaan karir, kompensasi, keselamatan dan kesehatan pegawai, serta hubungan ketenaga kerjaan, restrukturisasi organisasi perusahaan-perusahaan, desain pekerjaan, dan program pengembangan kualitas. Baik, terima kasih Acep Hidayat. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi perencanaan sumber daya manusia.
jika jabatan manajer mulai dari supervisor atau direksi sebanyak 12 pejabat. Maka pejabat diperlukan juga sebanyak 12 orang. Adapun untuk jabatan operasional atau pelaksana bisa didasarkan pada beban kerjanya. Beban kerja adalah perbandingan antara beban kerja aktual dan waktu kerja efektif. Beban kerja atau disebut BK dapat dihitung dengan rumus BK sama dengan BA bagi BK kali 100%, di mana BA beban kerja aktual adalah nilai beban kerja nyata per hari. WK waktu kerja efektif yaitu 360 menit per hari dengan asumsi waktu kerja ideal. Persatuan waktu dalam setahun 200 hari. Setelah memperbandingkan hari-hari libur, jika beban kerja individu hasilnya melebihi 100%, maka melaksanakan pekerjaan tersebut perlu dilakukan untuk lebih dari satu orang. Demikian juga dengan beban kerja unit. Apabila hasilnya lebih dari 100%, maka dalam unit tersebut perlu adanya penambahan jumlah pegawai atau pekerja. Contohnya, kedai Kloponya mie yang bergerak di bidang kuliner. Maka pembuatan bahan baku klepon memerlukan waktu 10.800 menit per bulan. Untuk melaksanakan proses pembuatan klepon secara aktual, jika jam kerja efektif dari pekerja 360 menit per hari, maka jumlah beban kerja adalah 10.800 bagi 360 kali 100%, maka hasilnya 50%. Beban kerja ideal adalah 100%. Jadi untuk mengerjakan pengadonan tersebut diperlukan jumlah 2 orang pekerja dalam sehari. Atau kebutuhan tenaga kerja atau disebut dengan KTK dapat dihitung dengan menggunakan rumus KTK sama dengan BK bagi WK. Contohnya, kedai Kloponya mie merencanakan membuat 24.925 porsi. Untuk proses setiap unit produk memerlukan 4 jam kerja karyawan. Jadi untuk memproduksi 24.925 porsi mempunyai beban kerja selama 99.700 jam kerja karyawan. Jika setiap karyawan bekerja 3.323 jam per bulan, maka jumlah karyawan yang dibutuhkan adalah 99.700 dibagi 3.323, maka hasilnya 30 jam kerja karyawan dalam per bulan. Pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja meliputi penarikan seleksi dan penempatan. Penarikan rekrutmen adalah upaya mencari calon karyawan yang memenuhi syarat tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat memilih orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan yang ada. Kompensasi. Pada umumnya, kompensasi dapat berupa kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial terdiri dari upah, gaji, komisi, bonus, dan asuransi. Namun, kompensasi non-finansial berupa rasa aman, pengembangan diri, fleksibilitas karir, peluang kenaikan penghasilan, simbol status, pujian, dan pengakuan karyawan, tugas, dan persahabatan. Pengembangan. Pengembangan karir merupakan gabungan dari peningkatan pribadi dilakukan seseorang dan perencanaan sumber daya manusia di dalam organisasi atau perusahaan. Tujuan pengembangan karir adalah untuk membantu karyawan menganalisis kemampuan dan minat mereka, untuk menyelesaikan keinginan mereka, untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan kebutuhan organisasi. Integrasi. Integrasi merupakan fungsi operatif dari manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan penyelesaian keinginan karyawan dengan organisasi. Bagaimana pihak manajemen merespon tentang berbagai keinginan para karyawan termasuk hubungan antara karyawan dan
mengimplementasi kesempatan kerja bersama untuk menjembatani kedua kepentingan dan keinginan antara karyawan di satu pihak dan manajemen di pihak yang lainnya. Pemeliharaan. Pihak manajemen harus terus berupaya memelihara karyawan dengan berbagai upaya nyata agar mereka tetap betah dan merasa dihargai dalam organisasi. Hal itu dapat dengan melakukan pembinaan untuk karyawan yang tidak disiplin melalui saluran komunikasi yang efektif. Selain itu juga perlu memperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan kerja mereka. Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja bisa disebabkan oleh berbagai alasan atau sebab yang alamiah seperti tibanya masa pensiun, permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi, dan pemecatan karena melakukan kesalahan. Pengertian organisasi. Organisasi formal menurut klasik adalah sistem kegiatan yang terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan di bawah kekuasaan dan kepemimpinan. Organisasi formal merupakan organisasi yang dengan sengaja direncanakan dan strukturnya dengan cara tegas disusun. Desain struktur organisasi formal. Struktur organisasi formal disusun adalah untuk membantu pencapaian tujuan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Desain struktur organisasi ditentukan oleh variabel-variabel kunci sebagai berikut. Yang pertama, strategi organisasi. Kedua, lingkungan. Ketiga, teknologi. Keempat, orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Birokrasi profesional. Birokrasi profesional yaitu birokrasi yang menggabungkan standarisasi dengan desentralisasi, membutuhkan tingkat keahlian yang tinggi, yang terspesialisasi. Struktur divisional. Struktur divisional yaitu struktur yang memiliki sejumlah unit otonom masing-masing secara khas birokrasi mesin yang terkoordinasi secara terpusat oleh kantor pusatnya. Adokrasi. Adokrasi didirikan oleh diferensiasi perbedaan horizontal yang tinggi, diferensiasi vertikal yang rendah, desentralisasi, fleksibilitas, dan daya tanggap yang tinggi. Diferensiasi horizontal besar karena adokrasi pada umumnya diisi oleh profesional dengan tingkat administrasi yang banyak akan membatasi kemampuan organisasi untuk melakukan penyelesaian kebutuhan pengawasan adalah minimal karena para profesional telah menghayati perilaku yang diinginkan manajemen. Penutup. Kesimpulan bisnis kedai kelapa Nyami ini memiliki ciri khas produk yang ditawarkan yaitu memiliki cita rasa manis dengan berbagai varian rasa seperti buah naga, labu kuning, ubi ungu, dan kacang hijau. Selain itu, rasanya yang enak, kelapa Nyami juga memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan pembelian karena bisa dipesan secara online menggunakan aplikasi GoFood. Kedai kelapa Nyami memilih wilayah di Jalan Raya Syekh Kuro, Desa Pasir Telaga, Kecamatan Telaga Sari, Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena strategis berdekatan dengan pasar tradisional Telaga Sari dan berdekatan dengan Sekolah MA Buahyatul Jihad, yang dimana untuk anak-anak remaja sekarang banyak menyukai makanan tradisional seperti kelapa Nyami ini. Dalam hal ini, kelapa Nyami juga melakukan pendekatan strategi pemasaran dengan memanfaatkan media sosial. Saran untuk usaha kelapa Nyami, kue tradisional Indonesia dapat dikembangkan dengan beberapa saran berikut. Yang pertama, inovasi produk. Mengembangkan variasi rasa kelapa Nyami, misalnya coklat, keju, almond, green tea,
untuk menarik minat konsumen. Yang kedua, pemasaran. Memanfaatkan media sosial dan platform daring untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kesadaran merek. 3. Peningkatan kualitas. Memastikan konsistensi dan kualitas produk untuk mempertahankan kepuasan pelanggan. Yang keempat, pelatihan dan pendampingan. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha kelapa Nyami untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan